Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Khotbah Kristen singkat yang akan disampaikan saat ini adalah berjudul Berani Memikul Salib. Terdapat di dalam Injil Matius 16 ayat 24. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Saudaraku, untuk dapat mengikuti Kristus, kita harus sungguh-sungguh taat akan firman-Nya. Dan kita harus hidup sesuai kehendak Bapa. Kita harus berani melawan keinginan daging, walaupun hal ini sangat menyakitkan secara jasmani. Dan pastinya, kita harus membuang jauh-jauh segala perkara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus adalah teladan bagi kita yang sungguh luar biasa. Tuhan Yesus begitu taat akan melaksanakan rencana Bapa dalam seluruh hidupnya. Oleh sebab itu, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Filipi 2 ayat 5-8. Tuhan Yesus tahu benar akan beban yang amat dahsyat yang harus dia pikul. Tetapi Tuhan Yesus begitu taat dalam pergumulannya. Tuhan Yesus berdoa dalam Matius 26 ayat 39, "Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Saudaraku, kita tahu betapa berat dan menyakitkan pergumulan ini. Tetapi bercontoh dari Tuhan Yesus, dia tetap taat sepenuhnya kepada Bapa. Seberapa banyak dari kita sekarang ini, termasuk saya pribadi, kita tidak luput dari salib-salib permasalahan yang harus kita selesaikan. Banyak yang akan bertanya-tanya, bagaimana harus saya selesaikan ini? Dengan cara apa harus saya pakai supaya permasalahan ini selesai? Dan mengapa juga masalah ini datang menimpa saya? Terkadang kita berbalik bertanya kepada Tuhan dengan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Padahal Tuhan Yesus sendiri telah mengalaminya dan dia menyelesaikan dengan finishing well. Hidup ini harus berjalan dan berlanjut semestinya seiring dengan waktu. Sebagai manusia normal ya, yang hidupnya standar, hidupnya normal sesuai dengan pandangan dunia, juga tidak luput dari permasalahan. Apalagi seorang yang percaya sebagai anak Tuhan, pastikan permasalahan hidup kita pun pasti di atas standar, di atas normal, di atas rata-rata penilaian dunia. Kok bisa ya demikian? Ya iyalah. Setiap permasalahan kita selesai, maka permasalahan berikutnya tiba. Mungkin sudah mengantri. Karena saya percaya anak-anak Tuhan itu peka dengan keadaan sekitar. Terlebih lagi dengan keberadaan keluarga kita. Mungkin permasalahan pribadi kita sudah beres. Mungkin permasalahan keluarga kita juga sudah beres. Tapi kita akan terpanggil juga dengan permasalahan yang dihadapi teman-teman kita yang lain. Teman sepelayanan kah? Teman sepekerjaan kah? Teman sekomunitas kah? Mereka juga adalah tanggung jawab kita. Inilah pergumulan kita untuk dapat menopang mereka. Mungkin dalam perkataan-perkataan hikmat, mungkin melalui teguran-teguran yang membangun, dan mungkin juga dengan material yang dibutuhkan. Dan yang pasti
pergumulan kita yang utama adalah mendoakan mereka. Hidup kekristenan adalah hidup yang tidak aman, hidup yang tidak nyaman. Mengapa saya katakan demikian? Karena menjadi murid Tuhan, menjadi pengikut Tuhan, pasti mereka adalah pribadi-pribadi yang sanggup melepaskan zona hidup yang nyaman. Amin. Pengikut Kristus akan selalu menjadi pribadi yang terbeban dengan keadaan orang lain, dengan orang di sekitar kita. Pengikut Kristus adalah orang-orang yang bertanggung jawab dengan siapapun yang dipercayakan Tuhan untuk bertemu dengan Dia. Karena hidup ini adalah proses pembelajaran. Sampai kita memiliki pikiran dan perasaan Yesus. Iya, terkadang siapapun bisa berteori, siapapun bisa ngomong. Tapi bagaimana dengan beban yang dihadapi sangat kompleks? Maju kena, mundur kena. Diremehkan orang, dicaci maki orang, keluarga berantakan, teman-teman menjauh, sakit penyakit yang tak kunjung sembuh, orang yang ditolong menjadi pengkhianat, sahabat menusuk dari belakang, anak-anak bermasalah dengan bisa narkoba, bisa permasalahan yang lain, pergaulan bebaskah, suami atau istri menyeleweng, bahkan mungkin sedang mengalami kebangkrutan. Dan banyak lagi masalah-masalah krusial yang realita kita hadapi hari-hari ini. Pergumulan ini bisa melemahkan iman kita. Pergumulan-pergumulan yang kita hadapi bisa menjadikan kita sebagai pemberontak. Pergumulan-pergumulan yang kita hadapi bisa membuat kita putus asa. Dan bisa juga pergumulan yang super duper berat bisa membuat kita pada tindakan ekstrim, bunuh diri. Dan ini realita banyak yang ada di sekitar kita atau yang sering kita dengar walaupun melalui media-media. Sungguh tidak ada teladan lain yang lebih sempurna, yang maha sempurna daripada teladan dari Yesus sendiri. Tuhan Yesus menjadi role model kita. Sehina apakah kita, Tuhan Yesus sudah duluan mengalaminya. Sekejam apa tuduhan yang dialamatkan kepada kita, Tuhan Yesus sudah mendahului kita untuk merasakan. Sepahit apa pengkhianatan yang kita alami saat ini, Tuhan Yesus pun tidak luput dari pengkhianatan tersebut. Dan semuanya Tuhan Yesus selesaikan dengan penuh ketaatan. Bahkan Tuhan Yesus sendiri telah membayar dengan harga yang sangat mahal, yaitu nyawanya sendiri. Dan apa yang telah diputuskannya, Dia tidak akan pernah ingkar janji. Ya, mungkin ada pertanyaan. Andaikan Tuhan Yesus bimbang dan tidak taat kepada Bapa, ya pasti tidak akan pernah ada pengampunan dan tidak akan pernah ada keselamatan kekal itu. Tetapi kita bersyukur, terpujilah Tuhan Yesus, yang karena ketaatannya kita sebagai manusia yang berdosa beroleh keselamatan dan hidup yang kekal. Amin. Ingat, hanya mereka yang berani memikul salib dan mentaati firman Tuhan, merekalah yang akan mendapat perhentian kekal. So, tetaplah semangat, tetaplah melakukan apa yang menjadi bagianmu, beri yang terbaik bagi Tuhan. Kita jumpa di video berikut. Tuhan Yesus memberkati. Amin.